Oke, welcome to IQ46 Group. Kali ini kita akan bahas sedikit berbeda ya teman-teman, yaitu kita akan membahas kasa serta nanti tutorial cara pemotongan kasa yang baik dan benar seperti apa. Oke, sebelum kita memotong kain kasa, ada baiknya kita mengenal dulu jenis kasa dan fungsinya ya teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan nanti, jadi simak terus videonya sampai selesai biar tidak salah paham di antara kita. Oke, perban digunakan untuk menutup luka, atau kain kasa ini digunakan untuk menutup luka. Namun tahukah Anda bahwa perban tidak bisa digunakan pada semua jenis luka? Masing-masing perban memiliki fungsi dan kegunaannya tersendiri dalam penanganan luka dan cedera. Salah satu yang menentukan jenis perban atau kasa yang perlu digunakan untuk membalut luka atau membersihkan darah adalah lokasi luka. Selain memilih jenis dan ukuran perban, Anda juga perlu mengetahui teknik penggunaan perban atau kain kasa pada luka sebagai bagian dari langkah perawatan luka. Pemakaian perban atau juga kasa yang salah dapat mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh lebih lanjut. Pada beberapa kasus, kesalahan dalam merawat luka termasuk dalam menggunakan perban bahkan bisa meningkatkan risiko diperlukannya amputasi. 3 jenis perban yang perlu diketahui agar tidak terkena debu dan kotoran. Biasanya luka ditutup dengan perban. Sebelum menggunakan perban, Anda dianjurkan untuk membersih luka untuk mencegah infeksi, serta menggunakan kain kasa steril untuk menekan pendarahan jika diperlukan. Berikut ini adalah beberapa jenis perban yang dapat dipilih sesuai lokasi dan jenis luka yang perlu dibalut. Yang pertama adalah perban gulung, terbagi dalam 3 jenis, yakni perban yang terbuat dari kain halus dan berpori. Jenis perban gulung ini memiliki aliran udara yang sangat baik, tapi tidak memberikan tekanan besar pada luka dan tidak dapat menyangga sendi. Perban elastis, yaitu jenis perban gulung yang dapat menyesuaikan diri dengan bentuk bagian tubuh. Perban ini bersifat bentur dan dapat memberikan tekanan di sekitar luka untuk mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Perban elastis pada umumnya digunakan untuk menutup luka menyangga cedera ringan seperti keseleo. Perban krep, jenis perban gulung ini juga digunakan untuk memberikan balutan kuat pada cedera persendian, misalnya cedera engkel. Perban tubular. Perban tubular merupakan perban berbentuk tabung dengan lubang di tengahnya. Perban jenis ini digunakan untuk menahan balutan pada jari tangan atau kaki dan menjaga persendian yang cedera. Meski demikian, perban tabular tidak dapat digunakan untuk menghentikan perdarahan. Perban tabular terbuat dari kain yang halus untuk sendi pada pergelangan kaki. Anda bisa menggunakan perban tabular yang elastis, sedangkan perban tabular dari kain kasa dapat digunakan untuk luka atau cedera pada jari tangan dan kaki. Sebelum menempatkan perban tubular, Anda dapat memotongnya sesuai ukuran bagian tubuh yang cedera. Beberapa perban tabular tersedia dengan perangkat khusus yang ditempatkan di atas bagian tubuh yang terluka untuk pemasangan perban. Yang ketiga adalah perban segitiga.
Perban segitiga umumnya dapat digunakan sebagai penyangga bagian tubuh tertentu seperti siku dan lengan yang mengalami cedera. Perban ini juga dapat membantu untuk mempertahankan posisi perban penutup luka. Pemasangan perban segitiga bisa dimulai dengan meminta orang yang terluka untuk meletakkan lengannya mereka di dadanya. Setelah itu, Anda bisa memulai menempatkan perban di bawah lengan dan balutkan ke belakang lehernya. Letakkan separuh bagian perban lainnya melewati lengan, sehingga ujung atasnya bertemu dengan sisi perban lainnya di bahu, lalu ikatkan dengan membentuk simpul. Anda bisa memasukkan ujung perban yang tersisa di bagian lengan dan pertahankan letaknya dengan menyematkan peniti atau penjepit. Untuk luka atau cedera di bagian tangan, lutut, atau daerah lain yang berisiko terkontaminasi kotoran, maka harus dibalut dengan pita perekat dan kain kasar steril agar mempercepat penyembuhan luka. Tips penggunaan perban. Selain tepat memilih jenis perban berdasarkan luka yang dialami, penting juga untuk mengetahui cara menggunakan perban. Berikut ini tips penggunaan perban yang perlu diketahui. Pertama-tama yaitu kalian harus mencuci tangan sebelum menggunakan perban. Pastikan ukuran perban telah sesuai dengan bagian tubuh atau luka yang akan dibalut. Tempelkan perban, namun jangan terlalu ketat untuk menjaga sirkulasi udara dan aliran darah tetap lancar di sekitar bagian tubuh mengalami luka atau cedera. Ikatlah ujung balutan terakhir dengan ikat sampul, serta gunakan klip perban atau perekat untuk mengamankan balutan. Setelah luka dibalut oleh perban, jangan lupa untuk mengganti perban secara rutin setiap hari atau ketika sudah basah dan kotor. Hal ini berguna untuk menjaga luka tetap kering dan bersih. Untuk luka yang cukup lebar, gunakan perban oklusif atau semi oklusif untuk menjaga lukanya tetap lembab dan mengurangi terjadinya bekas luka. Sebagian luka mungkin akan membutuhkan pemberian salep, misalnya salep antibiotik, petroleum jelly, atau salep untuk luka bakar. Pemilihan jenis salep ini disesuaikan jenis dan keparahan luka. Hindari penggunaan baluran jamu atau tanaman herbal tertentu saat menutup luka dengan perban. Ini karena hal tersebut berisiko menyebabkan luka sulit sembuh dan terinfeksi. Penting untuk memilih jenis perban yang sesuai dengan luka agar pemulihan luka berlangsung dengan baik dan cepat. Berbagai jenis perban bisa Anda beli di apotek atau toko alat kesehatan. Namun ingat, jika luka yang Anda memiliki jenis luka berat, sebaiknya periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan sesuai. Itu adalah keterangannya perban dan saya. Oke, kali ini kita akan memotong kasa ini menjadi biar bisa dilipat. Ini panjangnya sudah saya tandai dan sudah saya ukur tadi ya. Panjangnya itu harus sekitar 20 cm kurang lebih, bisa disesuaikan menurut aturan dan anjuran masing-masing. Jadi jika ini sudah digaris atau ditandai seperti ini, nah kalian sudah bisa memotongnya dengan pakai teknik apapun.
sebaiknya menggunakan alat-alat yang tajam, karena ini menyebabkan pisau terjadinya agak tumpul, kurang tajam karena memotong ini, apalagi dengan jumlah yang cukup banyak. Oke, gimanakah tutorial cara motongnya? Langsung saja cekicro. Oke, langsung saja ya. Ini gara-gara ini sudah ditandai, jadi kita potong sesuai dengan yang kita tandai tadi. Nah, seperti inilah kalau dia sudah selesai dipotong. Nanti ini belum selesai sepenuhnya, nanti ada lagi bagian-bagian nanti yang dipotong ya. Ini kita taruh dulu dan kita langsung potong ke tahap berikutnya. Nah, kalau pisaunya sudah seperti ini, pisaunya kurang tajam, memang kita menggunakan sedikit tenaga ekstra yang lebih ya teman-teman, biar kasa ini kepotong. Tapi tenaga kita sudah banyak, makanya ini juga belum kepotong. Nah, pisau ini gara-gara sudah tumpul. Nah, pisau ini akan diasah oleh rekan saya ya teman-teman, yaitu yang bernama Rijen ya teman-teman. Ini dia ini udah ahli dalam mengasah. Nah, oke, ini kita serahkan pisau ini kepada Bang Rijen dulu. Nah, nampak kan? Oke, saya akan tambahkan sedikit ya teman-teman. Kasa ini mempunyai fungsi ya cukup banyak lah teman-teman, terutama untuk kesehatan medis. Karena menggunakan kasa inilah orang menggunakan membalut luka atau membersihkan darah, orang menggunakan kasa. Apalagi terutama untuk alat-alat operasi dan lain-lainnya seperti IGD, OK, ini pasti dia menggunakan kasa itu. Lihat teman-teman,
pisaunya cepat sekali dia ngasalnya. Itu kalau bukan ahli itu nggak bisa seperti itu ya teman-teman. Nah, lihat buktinya yang terakhir tadi dengan sekarang. Nah, ini lebih terasa lembut ya teman-teman. Nah, lebih gampang, menggunakan tenaganya tidak seberapa. Nah, kita telah selesai memotong pasa ini menjadi sudah 3 potong ya. Kita potong. Jadi ya kita akan potong lagi, tapi sebelum kita potong mungkin Bang Rijen ini akan mengasah lagi biar lebih mantap sambil saya ngukur kasanya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, ukuran 20 cm. Pisaunya sudah diasah, mungkin langsung kita gaskan ya teman-teman, gaskan, nggak pakai lama. Nah, ini tanda ini, nah tanda ini, yang ini ukuran 20 cm tadi langsung kita potong. Nah, ini asahannya ini sangat bagus sekali ya teman-teman, karena kalau di awal-awal ini ya kita nggak terlalu menggunakan ekstra karena pisaunya masih tajam.
Oke ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu. Ya, salam sukses, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Belum tuh dimimoy anin hai open dan IQ 462.